Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Kenapa presiden nggak boleh bilang dablek? Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Senin 10 Maret 2025. Penggeledahan tersebut dilaksanakan di daerah Bandung terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan informasi tersebut dan mengungkapkan bahwa penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan yang sedang berjalan. Penyidikan kasus ini dimulai pada Rabu 5 Maret ketika KPK mengumumkan telah menerbitkan surat penyidikan untuk dugaan korupsi di BJB. Setio menambahkan bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum akan dilakukan jika ada informasi terkait penanganan oleh pihak lain. Ia juga menekankan bahwa Direktur Penyidikan dan Kasatgas KPK akan menjalankan koordinasi tersebut. Terkait pengumuman tersangka dan rincian perkara, Setio menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan tim penyidik KPK. KPK geledah rumah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat terkait kasus korupsi BJB atau Bank Pembangunan Jawa Barat Banten. Hah? Masa sih Kang Emil ini korupsi? Padahal Kang Emil ini kan terkenal sebagai pejabat yang santun, sopan, jujur, bersih, baik hati, kerjanya bagus, nggak neko-neko, pinter. Tapi masa iya Kang Emil ini korupsi atau sengaja dijadikan tersangka korupsi atau gimana, atau dituduh gimana? Aduh nggak tahu gimana ini ya. Menurut netizen gimana? Kang Emil ini bener-bener korupsi atau bagaimana? Ini sih terkait kasus markup pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan uang daerah senilai 200 miliar. Wow, 200 miliar. Ya, mudah-mudahan KPK benar-benar menyelidiki ini sampai tuntas dengan benar. Kalau memang Kang Emil ini bersalah, ya harus diproses secara adil. Kalau memang nggak bersalah, ya semoga yang salah siapa itu ketangkep ya. Kita doakan semoga Kang Emil ini baik-baik saja. Saya sih nggak curiga ya kalau Kang Emil itu korupsi, karena kelihatannya Kang Emil baik-baik aja, nggak bermasalah sebagai pejabat, ya kan? Kalau menurut netizen gimana? Kang Emil ini bersalah atau enggak ya? Ridwan Kamil dugaan korupsi, gila. Ini Pak Prabowo ini tidak mandang bulu. Padahal Pak Ridwan Kamil waktu Pilpres kemarin, dia itu orang kepercayaannya Pak Prabowo. Dan sekarang KPK geledah rumah Pak Ridwan Kamil, dugaan korupsi. Padahal tahun 2024 kemarin, Pak Prabowo itu usulkan Pak Ridwan Kamil untuk maju di calon gubernur Jakarta dan dia kalah.
Dan sekarang KPK geledah rumahnya dia karena dugaan korupsi. Kalian tahu nggak alasan KPK geledah rumahnya dia itu karena ada petunjuk gitu loh. Karena ada petunjuk bahwa dia itu ikut terkait. Itu makanya KPK itu cari bukti dulu di rumahnya dia. Apakah dia itu terkait korupsi tersebut atau enggak. Ini kalau misalnya Pak Ridwan Kamil ini terkait korupsi, wah ini Pak Prabowo ini benar-benar tidak memandang siapapun orangnya. Padahal kan Pak Ridwan Kamil itu membantu Pak Prabowo untuk menang menjadi presiden. Dan sekarang dugaan korupsi, ini artinya siapapun orang yang ambil uang rakyat, Pak Prabowo itu tidak memandang siapapun dia. Dan Ketua KPK juga menjelaskan mereka sudah punya tersangka, cuman belum diumumkan siapa tersangka itu. Kita tunggu info lebih lanjut ya, apakah Pak Ridwan Kamil ini ikut terkait dalam korupsi ini. Apa yang menyebabkan rumah Ridwan Kamil digeledah KPK? Jadi hari ini warga Jawa Barat dikejutkan nih karena rumah mantan gubernur Provinsi Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil digeledah oleh KPK soal dugaan kasus korupsi Bank BJB. Jadi 2 tahun yang lalu sekitar tahun 2023 gua pernah membuat sebuah tulisan yang berjudul Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu dan anti kritik. Dalam tulisan tersebut gua bilang bahwa Ridwan Kamil adalah gubernur yang manis akan gincu, yang mengutamakan pencitraan dan penuh kepura-puraan, bahkan anti kritik. Bukti Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu dan koruptor ini dimulai dari kasus BCCF. Jadi, kasus BCCF ini merupakan penyelewengan dana hibah yang diterima Bandung Creative City Forum atau BCCF pada tahun 2022 sebesar 1,3 miliar. Saat itu, Ridwan Kamil merupakan ketua BCCF. Nah, selain itu, bukti Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu adalah kemangkrakan yang dibuat oleh Ridwan Kamil. Bahkan pembangunan Masjid Raya Al-Jabar yang mewariskan hutang. Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar ini menghabiskan anggaran sampai 1,2 triliun dan sisa anggarannya ini berhutang kepada Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dan sampai saat ini hutang Pemprov Jabar kepada PEN masih sisa sekitar 207 miliar dan setiap tahun Pemprov Jabar harus menyicil kepada PEN sekitar 500 miliar. Dan hari ini kita masih mempertanyakan penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipergunakan untuk pembangunan Masjid Raya Al-Jabar apakah berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi atau hanya sebatas gincu Ridwan Kamil saja. Oke pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia semakin digencarkan. Di tengah transisi kepemimpinan menuju era Prabowo Subianto, KPK terus bergerak menindak berbagai kasus besar, termasuk dugaan korupsi di Bank BJB. Penggeledahan rumah Ridwan Kamil menjadi sorotan, menandakan bahwa tak ada yang kebal hukum pemirsa. Apakah ini awal dari gebrakan besar dalam membersihkan birokrasi dari korupsi? Atau akankah lebih banyak kasus besar yang terbongkar di era Prabowo? Mari kita nantikan kelanjutan dari perang melawan korupsi ini. Oke pemirsa, sekian saja video pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga koruptor di Indonesia diberantas habis. Sekian dan sampai jumpa.